Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ervani Claudia Shombing, saya kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang ceramah. Sebelum ke topik, teman-teman semuanya jangan lupa like ya. What? Oh my God! Halo teman-teman semuanya, di sini saya akan menerangkan materi saya mengenai ceramah. Nah, kata ceramah ini merupakan kata yang familiar dengan kita, karena ini seringkali kita jumpai. Contohnya di rumah, orang tua kita menceramai kita, di sekolah, di kegiatan ibadah, ataupun di tempat atau kegiatan lainnya. Nah, oleh karena itu, apa ya itu ceramah? Ceramah adalah penyampaian informasi, pengetahuan, nasihat oleh orang yang relevan di bidangnya. Ini dilakukan di depan umum. Berdasarkan pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ceramah itu sendiri adalah pidato seseorang yang disampaikan di depan umum. Berarti ceramah ini sama dengan pidato dong. Nah, ceramah, pidato, dan khotbah itu memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya yaitu ketiga-tiga ini sama-sama dilakukan di depan umum. Sedangkan perbedaannya, yang pertama, ceramah dalam konteks akademiknya itu dilakukan di kelas ataupun seminar. Sedangkan pidato itu dilakukan di kegiatan umum dan khotbah itu dilakukan dalam kegiatan-kegiatan ibadah dan di tempat ibadah. Yang kedua, berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuannya, ceramah itu bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada orang yang ingin mendengarkan. Sedangkan pidato itu bertujuan untuk memotivasi audiens dan khotbah itu bertujuan untuk memberi nasihat spiritual. Yang ketiga yaitu cara penyampaiannya. Berdasarkan cara penyampaiannya, ceramah itu disampaikan secara formal, sedangkan pidato itu dilakukan secara emosional dan khotbah itu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur dari ceramah. Ceramah memiliki tiga struktur. Yang pertama yaitu pendahuluan atau tesis. Ini berupa pengenalan isu permasalahan ataupun pandangan umum penulis atau penceramah. Yang kedua yaitu uh, isi atau rangkaian argumen. Ini berupa rangkaian argumen pembicara mengenai tesis atau pendahuluan yang dibicarakan sebelumnya. Di bagian ini pula terdapat rangkaian fakta yang mendukung argumen-argumen pembicara. Dan struktur yang ketiga yaitu penutup atau penegasan kembali. Ini berupa penegasan ulang dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Nah, itulah mengenai struktur dari ceramah. Sekarang kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang pertama atau tunggal. Contohnya saya, aku, atau mungkin kami jika pembicara itu sedang mengatasnamakan sebuah kelompok. Yang kedua yaitu menggunakan kata ganti orang kedua jamak. Ini digunakan sebagai sapaan. Kata ganti orang kedua ini digunakan sebagai sapaan. Contohnya hadirin, Anda semuanya, saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kata teknis atau istilah-istilah yang menyangkut dengan topik yang dibahas. Yang ketiga yaitu menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat. Contohnya seperti jika dengan maka, karena, sebab, oleh karena itu dan lain sebagainya. Contohnya saya menggunakan uh, jika dengan maka. Nah, jika Anda ingin sukses, maka pergunakanlah waktu Anda dengan baik. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata kerja mental. Contohnya, diharapkan, memprihatinkan, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Contohnya, saya menggunakan kata diharapkan kepada penonton semuanya supaya memberi like. Nah, kaidah kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, hendaklah, sebaiknya, dan lain sebagainya. Contohnya, saya menggunakan kata hendaklah. Hendaklah apa yang saya sampaikan di video materi kali ini bisa bermanfaat bagi penonton semuanya. Nah, itulah teman-teman mengenai kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Sekarang kita akan membahas tujuan dari ceramah, di mana tujuan ceramah ini terbagi atas dua. Yang pertama yaitu tujuan umum, dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Di mana di dalam tujuan umum ini terdapat tiga bagian. Yang pertama ceramah informatif. Ini ditujukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada audiens. Yang kedua yaitu ceramah persuasif. Ini ditujukan untuk membujuk bahkan meyakini audiens untuk melakukan apa yang kita sampaikan. Yang ketiga yaitu ceramah rekreasi. Ini berisi guyonan-guyonan yang mengundang canda tawa kepada audiens. Ini berisi anekdot dan humor. Yang kedua yaitu tujuan khusus, di mana di dalam tujuan khusus ini merupakan penjabaran dari tujuan umum sebelumnya. Di mana contoh di dalam sebuah ceramah yang bertema pelestarian budaya, di mana kita dapat mengambil tujuan umumnya yaitu untuk memberitahu atau informatif. Dan kita bisa mengambil tujuan khususnya yaitu kita bisa mengetahui cara untuk melestarikan sebuah budaya ataupun untuk melestarikan budaya kita. Nah,
itulah teman-teman materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih, dadah.